Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen Jalan-Jalan. No learning perfect, biar perfect jalan-jalan dulu. Oke, hai guys, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Dan kalau sudah bahagia, jangan lupa buat subscribe. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait kombinatorial dan seperti biasa ada part 1. Artinya berarti nanti ada part 2-nya. Nah, di mata kuliah Matematika Diskrit atau Diskrit dan Kombinatorika. Tetap bersama saya, Adri Priya Dana. Nah, apa itu kombinatorial atau mungkin ada yang menyebutnya juga kombinatorika, sama aja. Nah, sebelumnya sebagai sebuah pengantar ya, ada sebuah studi kasus di sini, misalnya sebuah kata sandi password ya, yang panjangnya 6 sampai 8 karakter. Jadi bisa 6, bisa 7, bisa 8 karakter nih. Nah, di mana di dalamnya boleh diisi oleh huruf atau angka. Nah, kira-kira berapa banyak nih kemungkinan kata sandi yang dapat dibuat gitu. Misalnya A B C D E F A A D E gitu ya, dan seterusnya gitu. Kira-kira kita bisa cari tahu nggak seberapa banyak gitu, tanpa harus menuliskan satu-satu, ngabsenin satu-satu nih A terus A B B B B B A C C C dan seterusnya gitu ya. Jadi kan akan sangat banyak sekali ketika kita harus menuliskan satu-satu atau mengenumerasi gitu. Nah, di sini kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek. Jadi ilmu ya yang pelajari bagaimana kita dapat menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi atau menuliskan satu-satu atau menyebutkan satu-satu semua kemungkinan susunannya gitu. Jadi ada caranya teman-teman. Nah, di yang pertama di sini kita perlu tahu dasarnya dulu, ada caranya dengan metode kaidah atau kaidah dasar menghitung gitu ya. Jadi ada kaidah perkalian atau rule of product, ada juga kaidah penjumlahan atau rule of sum. Di mana suatu percobaan ya. Jadi ada misalnya ada dua percobaan. Percobaan pertama dikatakan P hasil, percobaan kedua dikatakan Q hasil. Maka ketika kita akan mengambil dua dan ya, percobaan 1 dan percobaan 2, maka dia dikalikan. Sedangkan ketika kita ingin mengambil salah satu, percobaan 1 atau percobaan 2, maka dia ditambahkan. Maksudnya seperti apa? Mungkin langsung saja ke contoh. Nah, di sini misalnya ada sebuah studi kasus, misalnya ketua kelas X ya, hanya satu orang, pria atau wanita misalnya. Kan tentunya kalau ketua kelas cuma dipilih satu ya. Nah, misalnya jumlah pria di kelas X itu ada 65 orang, jumlah wanita ada 15 orang. Nah, berapa banyak cara memilih ketua kelas? Jadi ada berapa pilihan ketika kita ingin menentukan seorang ketua kelas gitu ya. Baik boleh diisi pria atau wanita. Jadi salah satu ya. Nah, tadi ketika kita ingin mencari salah satu, maka kita menggunakan kaidah tadi ya, penjumlahan. Jadi kita tambahkan saja jumlah yang laki-laki berapa, jumlah yang perempuan berapa, berarti ada 80. Nah, sehingga kita punya 80 pilihan ketua kelas, mau pria ataupun wanita. Nah, contoh yang kedua, misalnya dua orang perwakilan kelas X ya mendatangi Bapak dosen untuk protes nilai ujian nih. Nah, ini ada yang mau diproteskan nih. Di mana wakil yang dipilih satu orang pria dan satu orang wanita. Berarti ada dua orang yang akan menghadap Bapak dosen. Di mana syaratnya dia satu pria dan satu wanita. Nah, berapa nih banyak cara memilih dua orang wakil tersebut? Pilihannya ada berapa cara nih? Ada berapa pilihan itu? Nah, kita di sini menggunakan kaidah perkalian, teman-teman. Jadi tinggal dikalikan aja. 65 dikali 15 ada 975 cara. Jadi misalnya si A dengan si B, misalnya B-nya cewek ya, atau misalnya ceweknya C aja ya, misalnya laki-laki sama perempuan, L1 sama P1, L1 sama P2, L1 sama P3 dan seterusnya. Nanti ulang lagi dari L2 ke P1, L2 L2 P2, L2 P3 dan seterusnya. Maka ada sekian banyak cara untuk atau 975 pilihan gitu. Nah, di sini juga ada perluasan kaidah dasar menghitung, kayak ketika nanti percobaannya ada lebih dari satu ya tinggal dikalikan saja. Misalnya tadi yang mau dipilihkan misalnya
satu laki-laki dua perempuan, atau misalnya mungkin bukan lagi, kalau perempuan sama laki-laki sih memang ada dua, hanya dua ya. Jadi misalnya yang lain misalnya mau beli motor nih, pilihannya kalau enggak ya motor X, motor Y, dan motor Z gitu ya, nggak boleh nyebut merek ya. Intinya itu kalau dia lebih dari banyak percobaan ya tinggal ditambahkan saja atau tinggal dikalikan saja, tergantung studi kasusnya. Nah, di sini contoh lagi misalnya bilangan biner ya, atau bit biner hanya tadi dari 0 dan 1 ya. Jadi 0 atau 1. Nah, kira-kira berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang string bitnya ada 5, atau yang panjang bitnya misalnya yang B itu ada 8. Kira-kira seberapa banyak gitu. Nah, ya tinggal dikalikan aja. Kemungkinannya dari setiap kotak di sini kan, kalau enggak 1 ya 0, ya kan? 1 ya 0, berarti ada 2. Tinggal dikalikan jumlah kotaknya aja. Kalau kotaknya ada 5 berarti ya tinggal dikalikan 5, atau 2 pangkat 5. Ada 32 buah. Kalau nanti kotaknya 8 ya berarti ada sekian ini. 256 buah pilihan gitu. Contoh lagi tadi, ini yang jawaban pertanyaan tadi ya, ketika kita pengen menentukan berapa banyak sih kira-kira kata sandi yang dapat dibentuk dari sebuah kata sandi yang dengan syarat panjangnya 6 sampai 8 karakter, di mana boleh diisi oleh angka dan juga huruf. Tinggal kita hitung saja, misalnya kemungkinan untuk huruf itu ada 26 ya, A sampai Z, terus yang karakter angka itu ada sekitar 0 sampai 9, bukan lagi sekitar ya, udah pasti ya, 0 sampai 9 berarti ada 10. Totalnya ada 36 karakter. Berarti password itu untuk karakter pertama itu bisa diisi oleh sekian banyak pilihan antara A sampai Z atau 0 sampai 9. Ya kan? Yang karakter kedua juga sekian banyak. Tinggal dikalikan ketika ada 6 karakter, karena tadi panjangnya itu ada 6 karakter. Jadi tinggal dikalikan 6 kali atau dipangkatkan 6. Jadi ada sekitar sekian banyak. Itu yang 6, baru yang 6. Nah, ketika nanti yang 7 karakter nambah lagi, dia ada sekian karakter. Yang 8 ada lagi sekian karakter, tinggal dijumlahkan sini. Maka akan sangat banyak sekali kombinasinya. Bayangkan kalau kita ngitungin nyebutin satu-satu ya bakalan capek ya. Nanti tahu-tahu tua gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya permutasi, teman-teman. Jadi sebagai contoh di sini misalnya ada 3 bola di sini, 3 bola, ada 3 kotak ya kan? 3 bola, 3 kotak. Nah, kira-kira berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Di sini ada yang warna merah, biru, sama putih. Nah, kombinasinya pilihannya ada berapa banyak? Nah, di sini kemungkinannya kan bisa misalnya merah, biru, putih, merah, putih, biru, biru, merah, putih, biru, putih, merah, putih, merah, biru, putih, biru, merah. Jadi ada sekian ini, teman-teman. Ada 6 pilihan gitu. Nah, di mana di sini kemungkinan urutan yang berbeda tadi bisa kita hitung dengan seperti ini. Kok bisa? Misalnya ada 3 kotak tadi ya. Atau mungkin kita sini aja, ada 3 kotak di sini. Nah, kemungkinan kotak ini yang bisa diisi oleh bola ada berapa? Maksudnya bola yang bisa masuk ke sini kemungkinannya ada berapa? Ada 3 kan? Kalau enggak merah, biru, ya putih ya kan? Nah, di sini berapa? Nah, di sini pasti sisanya, karena di sini sudah masuk 1, berarti di sini kemungkinannya ada 2 ya kan? Yang di sini kemungkinannya 3, di sini ada 2. Karena yang 1 udah masuk di sini. Nah, di sini kemungkinannya berapa? 1, karena sudah masuk di sini, di yang pertama dan yang kedua, yang sisanya tinggal 1. Makanya tinggal dikalikan saja. 3 dikali 2 kali 1, atau bisa kita gunakan fungsi faktorial ya, 3 faktorial. Jadi ada 6 buah. Gitu. Contohnya tadi ya, kemungkinan yang kotak pertama ada 3, kemungkinan yang ada di kotak pertama ada 2 ya. Kemungkinan di kotak terakhir tinggal sisanya. Ada 3. Gitu, gampang ya. Nah, ini definisi permutasi mungkin tadi udah tak jelasin ya. Jadi urutan yang pertama dipilih pasti dia masih bisa diisi oleh semuanya. Kalau bolanya 3 berarti ada 3 kemungkinannya. Sedangkan kotak yang kedua tinggal sisanya. Terus gitu. Ya, jadi tinggal dikalikan tadi.
Ini ya. N dikalikan N-1 dikalikan N-2 kan tadi N-nya 3, berarti dikalikan 2 dikalikan 1. Ya, sampai dia terakhir. Atau bisa kita rumuskan dengan N faktorial. Seperti itu teman-teman. Contoh nih, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus. Hapus berarti ada 5 ya. Ya tinggal dikalikan saja. 5 dikalikan sisanya. Terus atau 5 faktorial ya. 5 faktorial ada sekian buah. Atau bisa kita tuliskan kalau permutasi itu seperti ini ya. Ini dari apa namanya jumlah bola atau sesuatu yang akan dimasukkan dengan tempat untuk memasukinya, tempat untuk dimasukkan. Ya, tadi anggap saja ini bolanya, yang di sini kotaknya. Jadi permutasi dari 5 buah bola ke 5 buah kotak misalnya. Kalau di sini kan berarti ada 5 huruf ya kan, 5 huruf H A P U S baru akan dimasukkan ke 5 kotak ya kan, karena kata itu kan anggapnya kotak, setiap kata ada 5 kata juga. Jadi tinggal di faktorialkan, sama isinya sama. Selanjutnya contoh lagi, berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa ya. Ya kan 25 orang ya, ada 25 orang ya tentunya ya. Terus mau di bolanya katakanlah atau orang mau dimasukkan ke kotak gitu ya. Jadi kotaknya ada 25, orangnya juga ada 25. Orangnya juga ada 25. Jadi mau dimasukkan ke kotak gitu ya. Ada berapa kemungkinan ya, sama tadi dari 25 ke 25. Sorry. Jadi ada 25 faktorial kemungkinannya. Nah, di sini misalnya nih beda antara jumlah bola sama jumlah kotak nih. Misalnya jumlah bolanya ada 6. Merah, biru, putih, hijau, kuning sama siapa ya? Jambon. Orange ya, orange. Nah, terus kotaknya ada 3. 1 2 3 ya. Nah, gimana nanti kemungkinannya seperti apa? Nah, di sini berarti kita cek aja. Kotak yang pertama ini kemungkinannya ada berapa macam bola yang bisa masuk ke kotak sini. Tentunya pasti semuanya ya, berarti ada 6 kan? Ada 6. Sisanya berarti ada 5. Sisanya lagi ada 4. Ya tinggal dikalikan aja. 6, 5, 4. Ada 120 kemungkinan atau urutan yang berbeda dari penempatan bola-bola tersebut. Jadi di sini bisa merah, biru, putih, hijau, kuning sama tadi orange ya, orange. Terus yang di sini berarti ya tinggal sisanya, pokoknya kalau yang di depan merah berarti tinggal biru, putih, hijau, kuning, dan orange, dan seterusnya sampai ke 4. That simple teman-teman. Nah ini perampatannya aja, intinya ketika tadi sisanya ya, tergantung nanti jumlah bolanya. Jadi misalnya N bola itu bisa masuk di tempat pertama, yang kedua berarti tinggal dikurangi 1 lagi untuk yang kotak selanjutnya, terus sampai ke sejumlah kotaknya. Jadi kalau kotaknya 3 ya berarti dia sampai ke 4 ya kan. 6 kalau bolanya 6, kotaknya 3 berarti dia sampai 6, 5 sampai ke 4. Nah, dari sini kita bisa ambil sebuah rumus ya atau formula. Jadi tadi jumlahnya mulai dari N-1, N-2 sampai ke R-1, karena tadi misalnya jumlah bolanya di sini ada 6. Jumlah kotaknya ada 3 kan, berarti di sini kan sampai ke 6 min 3 1 gini. Ya kan? Atau bisa kita tuliskan di sini sebagai contoh tadi ya. Misalnya kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Sama dengan tinggal sisanya tadi 3 kali 2 kali 1. Karena dia ada di sini saya tuliskan aja 6 biar teman-teman gampang. Tadi kan jumlah bulannya 6 dikurangi 3 faktorial. Ya. Atau saya tuliskan di sini ya, nggak apa-apa ya. Berarti 6 faktorial plus 6 kurangi 3 berapa? Telan 3 juga, 3 faktorial. Ngarah ke sini juga. Jadi seperti itu teman-teman rumusnya atau formulanya ketika permutasi itu jumlah bola dengan jumlah kotaknya berbeda. Ini mau dibalik seperti apapun, misalnya kotaknya yang lebih banyak, bolanya yang lebih sedikit juga nggak masalah. Artinya kan dia ketemunya tetap yang sedikit gitu ya. Ketemunya tetap yang sedikit.
Nah, ini contoh lagi. Contoh misalnya berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut. Jadi bisa kita bayangkan di situ ada bulanya ya. Kalau kita ngomongin bola ada 5, berarti kotaknya ada 3. Dimana di sini yang pertama tidak boleh ada pengulangan angka dan boleh ada pengulangan angka. Nah, ketika diperbolehkan, misalnya tidak diperbolehkan berarti dia pakai yang faktorial ya, karena sisanya. Tapi kalau yang enggak, yang boleh berarti dia otomatis pakai yang biasa, kaidah perkalian biasa. Tuh. Contoh lagi kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter dari 4, dimana terdiri dari 4 huruf 3 angka ya, tinggal dipermutasikan untuk masing-masing yang 4 angka ya. Jadi ada huruf ada 26 A sampai Z, dia masuk ke 4 kotak misalnya atau 4 bagian sendiri. Nanti yang angka dia masuk ke 3 bagian sendiri. Hasilnya baru dikalikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada juga namanya kombinasi, di mana kombinasi ini merupakan bentuk khusus dari permutasi. Nah, jika permutasi urutan kemunculannya diperhitungkan, maka kalau yang kombinasi enggak. Misalnya nih, ada 2 buah bola yang warnanya sama, dimasukkan ke dalam 3 buah kotak. Di setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Artinya, antara bola warna satu dengan yang lainnya tidak diperhatikan, jadi dianggap sama. Nah, di sini sama menggunakan rumus permutasi, cuman dia dibagi dengan jumlah tadi, bolanya tadi, faktorial dari jumlah bolanya tadi yang boleh sama tadi. Mungkin lebih gampangnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ketika bola yang ini ada sedikit beda ya, ada cendelannya di sini ya, apa namanya ini? Ada kayak upin-ipinnya itu ya. Jadi antara ini yang di sini ditukar sama aja, ini dianggap sama dua ini, karena sama-sama warnanya kuning. Misalnya nanti ke bawah juga sama gitu ya. Jadi makanya dia hanya ada 3 cara. Yang awalnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia jadi cuman 3 cara saja. Nah tadi ya, bila sekarang jumlah bola 3 dan jumlah kotak 10, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah sama. Tadi seperti permutasi ya, bolanya ada, atau ini dibalik ya, yang banyak yang kotak ya. Jadi kotaknya ada 10, bolanya ada 3. Jadi tinggal dihitung permutasinya biasa pakai rumus yang tadi ya. Terus jangan lupa dibagi dengan jumlah yang sedikit tadi, faktorial dari yang jumlah sedikit. Jadi misalnya bola ya berarti bola, kalau yang lebih sedikit kotak berarti kotaknya. Tinggal dibagikan. Atau bisa seperti ini. Kalau yang permutasi tadi kan cuma seperti ini ya, teman-teman. Ya, tinggal ditambahkan lagi. Karena posisinya dibaginya di bawah, artinya dia harus dikalikan dengan yang di bawah. Dia penyebutnya biar semakin besar atau dikalikan. Atau bisa kalau kombinasi dituliskan seperti ini. Jumlah N yang banyak, R yang sedikit. Jadi misalnya bola dimasukkan ke dalam kotak, bolanya yang banyak berarti N-nya yang bola, kotaknya yang R. Seperti itu. Nah, kombinasi ini juga sering dibaca N diambil R, artinya R objek diambil N buah objek. Jadi yang lebih sedikit yang tadi ya, apa namanya, misalnya kayak kotak, berarti kotaknya bola dimasukkan kotak, kalau yang lebih sedikit kotaknya ya berarti apa namanya, dari kotaknya itu, apa namanya, yang diambil dari yang sedikit itu. Nah, ini contoh lagi. Banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Jadi misalnya di sini ada 1, 2, 3 ya himpunannya. Nah, kemudian di sini antara 1 dan 2 dan 2 dan 1 itu dianggap sama, maka di sini hanya akan dapat 3 buah saja tadi. Jadi permutasinya kan yang ini ya. Yang di sini. Nah, di sini ditambahkan tadi yang kemungkinan yang sama tadi, 2 elemen himpunan yang sama tadi. Baru ketemunya ada 3 buah, hampir mirip. Nah, ini misalnya cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen dalam susunannya hasil pemilihannya tidak penting. Jadi tadi ya urutannya nggak masalah. Contoh lain. Jadi misalnya di sini ada 25 orang mau diambil atau mau diangkat menjadi panitia di DPR gitu ya, atau di fraksi DPR, di mana urutannya tidak diperhitungkan. Jadi misalnya antara A, B, C, D, mau nanti A, B, C, D, E sama dengan yang ini, pokoknya diambil 5 gitu. Jadi kan yang kemungkinan samanya di situ, di sini ada
5 kombinasi ya biasa, kombinasi ke jumlah yang banyak 5 dan yang mau diambil jumlah semuanya 25 yang mau diambil 5. Jadi ya tinggal dimasukkan ke rumusnya tadi aja. Jadi misal 25 faktorial per sini ya 25 minus 5 faktorial. Tinggal dihitung saja punya yang di sini. Nah, gampang ya teman-teman. Nah, itu mungkin untuk yang bagian pertama, kombinatorial bagian pertama. Nanti akan ada yang bagian kedua untuk kelanjutannya. Semoga dari video ini teman-teman bisa sedikit memahami terkait kombinatorial atau tadi terkait khususnya permutasi sama kombinasi. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang masih belum jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar, atau teman-teman bisa juga bertanya melalui di WA ya, di grup, atau bisa langsung ke saya. Itu terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dosen, jalan-jalan.